bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama ini semua isinya nasihat. Baik, insyaAllah pada kesempatan ini kita akan bedah sebuah buku yang tipis insyaAllah, ditulis oleh seseorang bernama Muhammad Khair Yusuf. Kalau kita lihat buku ini, judul aslinya bahasa Arab, Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir, pahala yang melimpah dengan amal yang ringan. Asalnya buku ini diterbitkan oleh Dar Tuwaiq atau Dar Tuwaiq, ya, Riyadh, dari Saudi, kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh Darul Haq di Jakarta. Baik, sebelum kita masuk ke bedah buku ini, saya berikan dulu kronologisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, selain kita beramal buat diri kita sendiri, artinya yang kita kerjakan, kewajiban kita kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kemudian juga yang sunnah, yang sifatnya sunnah, kayak misalnya sholat sunnah, puasa Senin Kamis, misalnya zikir, berdoa, umroh, dan seterusnya. Ini semuanya kita akan dapat pahalanya, tergantung kadar keikhlasan kita. Yang penting asasnya ikhlas dan benar amalannya, maka akan diterima. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kalau kapan Bapak Ibu ada riak sedikit saja, kayak ingin dipuji orang, ingin pamer pada orang lain, maka tidak akan diterima. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riak sudah syirik, ya. Dan juga harus sesuai dengan contoh-contoh dari Nabi SAW. Karena ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada 2, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, artinya mengikuti Nabi SAW. Harus seperti yang Nabi SAW contohkan baru bisa diterima, karena beliau diperintahkan dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh bagi manusia. Dan itu penting untuk digarisbawahi. Kita akan membedah buku ini Bapak Ibu sekalian, dan saya akan berikan dulu pembukaannya. Tadi yang saya bilang kita bisa mendapatkan amal buat diri kita sendiri. Ada cara lain kalau Bapak Ibu ingin melipat gandakan pahala itu, dengan cara bagaimana kita memilih amal-amal yang amal itu bisa banyak melipat gandakan pahala atau keutamanya besar. Nanti akan kita sebutkan dari buku ini banyak sekali bab demi bab tentang masalah amalan-amalan yang sangat ringan tapi pahalanya besar sekali. Dan itu bisa diraih oleh seseorang kapan dia belajar dan kapan dia ingin mempraktikkannya. Juga bisa dengan cara dia mengajak orang lain untuk mengerjakan amal yang sama. Misal contoh, saya pergi ke masjid untuk sholat misalnya pada saat azan. Kalau saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka akan diterima. Contoh misal saya diberikan pahala 100, contoh saja sama Allah. Tapi di masjid itu ada orang yang bisa mendapatkan pahala ekstra. Siapa dia? Muadzinnya misalnya, atau imamnya. Imam pahala, memanen pahala orang-orang yang sholat karena dia imamnya. Muadzin panen pahala semua imam dan makmum-makmumnya karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi amalan ini adalah amal yang mulia, bisa melipat gandakan pahala jadi imam atau jadi muadzin. Tapi kan Ustaz, tidak semua orang bisa jadi imam dan muadzin, apalagi kalau kami wanita misalnya. Baik, ada cara lain, mengajak orang lain. Saya sekarang kalau ajak diri saya sholat sendiri, saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya ajak teman-teman saya, ibu-ibu misalnya mengingatkan suaminya, mengingatkan saudaranya, mengingatkan pamannya, share di grup keluarga tentang jadwal sholat misalnya. Lalu ada yang pergi sholat, maka kita akan panen pahala mereka. Ya. Ada juga orang dengan hartanya. Misal, tadi saya dapat pahala karena saya sholat di sebuah masjid. Saya juga dapat pahala teman saya kalau saya ajak dia sholat. Ya. Misalnya saya ajak, ayo kita sholat ya, saya dapat 100, dia dapat 100. Tapi Allah kasih saya 100 lagi karena saya mengajak dia. Imam panen pahala makmumnya, muadzin panen pahala semua orang di situ. Ada juga orang mungkin tidak hadir di situ, tapi dia panen pahalanya, yaitu orang yang membangun masjidnya. Dia menyumbang, akhirnya dia hidup atau dia sudah meninggal tetap akan berjalan, pahala yang didapatkan. Nah ini cara cerdas dalam beribadah. Ini sebenarnya kurang lebih fondasi bahasan kita.
kita akan selalu membahas tentang masalah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada kesempatan untuk mendengarkan majelis ilmu seperti ini, sama siapa saja, tidak harus sama kami tentunya, sama siapa saja di antara ustaz-ustaz kita, lalu teman-teman share ke orang lain. Lalu ada orang yang lihat, kemudian dia hadir atau dia dengarkan. Kalau dia tidak bisa offline, mungkin dia online, maka kita akan panen pahalanya. Ya, begitu seterusnya. Kita share tentang masalah yayasan yang bergerak di sosial misalnya, kemudian orang lain ikut nyumbang, contoh. Dan seterusnya. Nah ini manfaatnya akan sangat besar karena bisa berlipat gandaan pahala. Baik, landasan buku ini, kata penulis di dalam pembukaan bukunya, nanti Bapak Ibu bisa baca di awal pembukaan buku, dia terinspirasi dengan sebuah hadis riwayat Muslim. Pernah ada satu orang Arab Badui, dalam hadis Muslim dia mengatakan begini, ya Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad SAW Nabi. Dia mengatakan pada saat pasukan lagi mau berperang, saya masuk Islam, saya berperang, langsung saja berperang, atau saya masuk Islam dulu. Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dulu, baru berperang. Maka orang itu pun syahadat, kemudian dia ikut berperang. Yang terjadi baru berapa detik, beberapa saat dia masuk di medan perang, sudah mati, terbunuh, mati syahid. Maka pada saat dia meninggal, kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, orang ini berbuat amal ringan, tapi pahalanya melimpah. Baru syahadat, sudah mati syahid. Gitu kan? Ini mirip banyak yang hadis seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, di dalam buku-buku sejarah Nabi disebutkan di perang Uhud. Dan ini seringkali kami ucapkan juga di saat kami lagi di lokasi perang Uhud kalau bimbing umroh. Maka kita ceritakan di situ tokoh-tokoh yang berperan besar di dalam perang Uhud. Di antaranya ada satu orang namanya Khuwairiq. Khuwairiq ini seorang pendeta Yahudi. Dia pada saat utusan Nabi Muhammad SAW keliling-keliling kota Madinah menginformasikan, wahai muslimin, ayo berjihad, ayo melawan pasukan Quraisy yang sudah mendekat Madinah. Maka dia dengar, lalu kemudian dia naik ke menara salah satu benteng Yahudi, lalu dia teriak-teriak, mengatakan, wahai Yahudi, kalian tahu sebenarnya kakek-kakek kalian dulu hijrah ke Madinah, itu karena mereka tahu kalau ini adalah mahjarun Nabi. Kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka oleh karena itu kalian harus tahu ini adalah Nabi. Semua cirinya yang disebutkan dalam Taurat sudah ada. Tempat hijrahnya pun sudah jelas. Syariat yang dia bawa dari Allah SWT. Kalian tahu semua. Kenapa kalian tidak beriman? Maka orang Yahudi mengatakan dia bukan dari Bani Israel. Maksudnya, sedikit saya reviewkan kembali ke sejarah dulu. Nabi Ibrahim kan punya dua orang istri. Ada pertama adalah Sarah, anaknya Ishak. Ada istri yang kedua, Hajar, anaknya Ismail. Semuanya dua-duanya Nabi. Ishak dan Ismail dua-dua Nabi. Nah tetapi setelah dua Nabi mulia ini, anaknya Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail, yang datang Nabi-Nabi itu umumnya dari keturunan Ishak. Ada Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Jadi kalau pernah dengar Bani Israel, keturunan Nabi Israel, yaitu namanya Nabi Yakub ya. Jadi Israel sekarang pakai namanya Nabi Yakub itu. Ya. Nah di bawah Yakub ada Yusuf, di bawahnya lagi ada terus Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya Daud, Ilyasa, Zulkifli, kemudian Ayub, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya adalah dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Maksudnya dari turunan Nabi Yakub. Nanti Nabi terakhir baru datang dari turunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi beralasan pada saat mereka tidak mau beriman, mereka bilang karena Muhammad bukan dari Bani Israel, kami mau dari Bani Israel. Ini alasan doang, ini cuma alasan saja. Maka mereka menolak karena itu. Lalu kata Khuwairi, kita kembali ke kisah kita, dia bilang kalau kalian tidak meyakini itu bukan dari Bani Israel, baik kalian temukan dalam kitab Taurat, ada dalam wahyu Allah, kalau seandainya kalian mendengar ada seorang nabi di satu lokasi memanggil untuk berjihad, kalian harus membantunya. Nah, ini juga perlu penjelasan ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian diutus khusus untuk kaumnya saja. Pernah dengar kalau Nabi Ibrahim AS lokasi dakwahnya cuma 3? Beliau itu hanya berdakwah di Babilonia, mendakwahi Namrud dulu, kemudian ke Palestina, kemudian Mekah. Nabi Ibrahim waktu itu tidak punya kewajiban keliling tempat-tempat lain yang Allah tidak perintahkan. Dan perlu kita garis bawahi, ada ponakan beliau bernama Nabi Lut. Nabi Lut ini anak daripada saudarinya Nabi Ibrahim AS. Lokasi dakwahnya Jordania. Jadi kalau
Bapak Ibu perhatikan di peta itu Jordania sama Palestina cuma dipisahin oleh lembah saja. Lembah saja. Ini Jordania, ini Palestina. Di sini Nabi Ibrahim, di sini Nabi Lut. Lokasi dakwanya beda-beda. Padahal sebenarnya semasa mereka. Sering baca atau pernah baca surah Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Dua nabi semasa tapi beda lokasi dakwah. Masing-masing punya ya peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar mungkin Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sepupu, ya, satu lokasi dakwanya bahkan. Jadi nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaumnya. Begitulah beliau SAW membahasakan semua nabi-nabi sebelum khusus untuk diutus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, kembali dari dasar ini kembali kepada perkataan tadi Khuwairik. Beliau mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman kepadanya karena bukan dari Bani Israel, maka kalian temukan dalam kitab Taurat ada perintah kalau ada nabi di lokasi lain memanggil jihad, kita membantunya. Sekarang kalian tidak mau beriman nih, tapi kalian tahu dia seorang nabi, bantu saja. Mereka bilang kami nggak mau, karena ini adalah hari Sabtu. Ya, orang-orang Yahudi mengkultuskan hari Sabtu. Ya, kayak kita hari Jumat, hari raya kita, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad, gitu kan? Makanya Khuwairik tinggalkan orang-orang Yahudi, dia pergi syahadat di tangan Nabi SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Waktu itu duha ya. Seingat saya peperangan terjadi di 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Hari Sabtu, maka dia syahadat, setelah syahadat dia ikut berperang di waktu duha. Sebelum waktu duhur, orang ini terbunuh mati syahid. Si pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Waktu jenazahnya disusun, mau dikuburkan bersama para syuhada, kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia syahadat waktu duha, dia meninggal semua waktu duhur. Jadi belum ada kewajiban sholat. Harusnya kan kalau dia hidup masih sampai duhur, kewajiban sholat pertama dia duhur, karena dia kan syahadat waktu duha. Sholat wajib belum kena, subuh belum muslim dia. Tapi subhanallah dia meninggal justru sebelum mengerjakan itu. Tapi masuk surga, karena sudah mati syahid. Mirip kisah ini juga terjadi di perang Khaybar. Satu lokasi kurang lebih 180 km sekian dari kota Madinah. Sana ada benteng Yahudi. Setelah perang Khandaq, perang Ahzab, maka Nabi SAW pergi ke sana bawa pasukan. Ringkas cerita, menanglah muslimin dalam peperangan tersebut, ya. Tetapi pada saat prosesi penyerangan, ada kemudian para sahabat membaca Al-Quran di malam hari, mereka saling membantu mengobati orang yang luka, mereka selalu berbuat baik. Nah, ada satu orang Arab Badui lewat lalu tertarik dengan keyakinan para sahabat. Agama apa orang-orang ini? Kok baik benar gitu? Santun, ramah dalam peperangan, mereka tidak ada mutilasi, mereka tidak ada marah-marah, tidak ada emosional. Perangnya perang. Dan termasuk sunnah Nabi SAW kalau berperang itu mereka banyak diam. Mereka nggak banyak teriak-teriak gitu kan. Dan kalau mereka membunuh dengan cara yang santun. Begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau kalian bunuh dengan cara yang santun, sudah ditusuk, mati, selesai. Nggak ada lagi mutilasi, nggak boleh membakar, nggak boleh segala macam gitu. Maka dia tertarik, dia mengatakan kepada beberapa sahabat, agama apa kalian ini? Para sahabat menjelaskan, kami orang Muslim. Kemudian dijelaskanlah ajaran Nabi SAW. Setelah itu dia bilang, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah. Di depan, maksudnya paling depan pasukan. Silakan anda ke sana. Orang ini pun menuju ke sana lalu dia syahadat. Waktu itu kebetulan baginda Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Maka beliau bilang kepada sahabat yang sedang mengatur pembagian harta rampasan perang, berikan juga orang ini, karena orang ini syahadat di waktu pas pembagian harta rampasan perang. Orang itu bilang, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta. Saya mendengarkan sahabat-sahabat anda keluar dari kota Madinah, tujuannya untuk mati syahid, terbunuh di jalan Allah, dan dengan itu mereka masuk surga. Saya berharap itu ya Rasulullah. Saya nggak mau harta rampasan perang. Saya berharap ada satu anak panah Yahudi dari benteng ini, ditunjuk satu benteng Yahudi. Kemudian waktu itu ada 9 benteng, baru satu yang ditaklukkan. Sekarang mau masuk ke benteng yang kedua. Maka kata orang tersebut, saya berharap dari benteng Yahudi ini lepas satu anak panah, kena di sini, ditunjuk dadanya bagian depan, titik situ. Di sini, tembus di sini. Kemudian saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kau akan dapat kalau kau ikhlas.
tulus, Allah akan kasih kamu mati syahid. Lalu kemudian berpisahlah antara Nabi SAW dengan dia. Ya. Putus. Lalu kemudian berpisahlah Nabi SAW sama orang yang baru syahadat tadi, berkecamuk peperangan. Subhanallah, orang-orang Yahudi pada saat itu memang menggunakan strategi perang. Mereka takut bertemu langsung dengan pasukan muslim, maka mereka banyak menghujani muslimin dengan anak-anak panah. Terus dilemparin anak-anak panah ke arah muslim. Dan orang yang pertama kena panah, orang Yahudi, orang Arab tadi Badui yang baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Tidak ada bagian depannya, tembus di bagian belakang. Waktu jenazahnya lagi disusun bersama dengan para syuhada yang lain, kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Orang ini ikhlas, maka dia betul mati syahid. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ya. Ini contohnya. Banyak contoh yang lain ya. Seperti tadi sudah kita berikan contoh membangun masjid, Bapak Ibu sedekah, sebarin ilmu. Banyak sekali contoh dalam masalah-masalah seperti ini yang bisa kita dapatkan pahala yang besar ya. Cuma ada satu cerita unik dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah bertemu dengan satu orang di sebelahnya di masjid. Kemudian ditanya oleh Fudail, berapa umur anda? Orang itu bilang 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu anda selama 60 tahun ini sudah berjalan menuju Tuhan anda. Dan orang yang sudah berjalan jauh pasti akan dekat sampai, artinya akan meninggal. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, kamu tahu makna kalimatmu ini? Orang itu terdiam. Lalu dia mengatakan, maksudnya adalah kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya. Dan orang yang tahu akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu dia akan berdiri dan diminta pertanggungjawabannya. Maka orang itu makin takut. Dia mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Sekarang saya 60 tahun ini berjalan ke Tuhan saya tidak tahu amal soleh saya cukup atau tidak, dosa masih banyak. Maka kata Fudail bin Iyad, sederhana. Orang itu apa? Dia bilang apa? Dia begitu semangatnya ingin tahu apa ini solusinya. Umur yang sudah tua, amalnya mungkin masih sedikit, dosanya masih banyak. Maka Fudail mengatakan, perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu. Mulai sekarang taubat, mulai sekarang ibadah, sholatlah, tutup auratlah, cari pendapatan halal lah, silaturahim keluarga, minta maaf pada orang yang pernah kita buat salah. Terus kita lakukan itu, ya. Maka Allah akan memberikan balasan terhadap amalmu itu dan akan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau kamu masih isi sisa umurmu ini dengan dosa-dosa dan pelanggaran, maka pasti kamu akan dihukum oleh Allah terhadap apa yang lalu dan yang akan datang. Artinya Islam memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian solusi yang sangat baik ya. Orang berbuat dosa pun 50 tahun, 60 tahun dia taubat nasuha dalam hitungan menit atau detik dengan ikhlas karena Allah, Allah bisa maafkan semuanya. Kata Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan masa lalu ya. Pernah dengar sahabat Nabi Amr bin As ya? Pernah dengar ya? Amr bin As ini sahabat Nabi yang masuk Islam belum lama setelah sebelum pembebasan kota Mekah. Orang ini datang berdua sama sahabatnya, dia 3 orang, semua masuk Islam. Tapi dua sahabatnya setelah masuk Islam, Amr bin As minta tangan Nabi, mengatakan, hai Muhammad, itu belum syahadat ya, ulurkan tangan kananmu. Lalu kemudian, maksudnya dia mengucapkan syahadat, Nabi ulurkan. Begitu dia pegang tangan Nabi, dia tarik lagi sama dia. Kata Nabi SAW, kenapa hai Amr? Siapa yang membuat kamu ragu? Kenapa enggak mau syahadat? Dia bilang, saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, agar Allah memaafkan semua kesalahanku yang lalu. Maka kata Nabi SAW, hai Amr, apa kau belum faham kalau taubat itu membersihkan dosa-dosa yang lalu? Kalau Islam itu memaafkan semua masa lalu. Kalau hijrah juga membersihkan dosa-dosa masa lalu, bahkan haji membersihkan dosa-dosa masa lalu. Maka akhirnya Amr pun syahadat. Artinya
Kita ingin memperbanyak amal soleh, tidak ada kata terlambat. Kita ingin meraih pahala yang besar, tinggal ngajak orang lain, ya, tinggal berusaha ekstra dari amal-amal kita. Bahkan kita dengan niat kemudian kita kerjakan, itu sudah cukup untuk melipat gandakan pahala. Perhatikan sabda Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat untuk mengerjakan satu amal soleh, misalnya bapak ibu mau tidur malam nih, terus kemudian kita niat, nanti malam saya mau tahajud, misalnya, baru niat nih, dia belum kerjakan, dicatat untuknya satu pahala tahajud lengkap. Saya nanti Ramadan ingin umroh, sudah niat, dapat pahala umroh lengkap. Saya nanti kalau ketemu anak yatim saya akan bantu. Saya kalau ketemu ada keluarga saya minta bantuan, saya akan bantu. Sudah niat dari awal. Saya ingin nanti hari Senin hadir di pengajian. Saya ini begini. Sudah diniatkan, belum dikerjakan. Dicatat baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 ila adha'afin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang sedang dia niatkan itu, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dari pahala yang harusnya dia dapatkan dari ibadah itu. Jadi kalau bapak ibu niat mau sholat malam, dapat satu pahala lengkap sholat malam. Walaupun belum dikerjakan, kebablasan tidur, bangun sudah azan subuh misalnya, dapat pahalanya. Atau belum bangun, baru tidur sudah dicatatkan pahalanya. Kalau meninggal sudah dapat pahala sholat malam. Kalau dia bangun, dia kerjakan, bisa 10 kali lipat minimal, bahkan sampai 700 kali lipat tergantung pada keikhlasan dia. Nah, di sini teman-teman kita harus paham baik-baik bahwasanya ada celah di mana kita bisa lipat gandakan pahala. Selalu niat kebaikan. Mau keluar rumah pagi saja niatkan. Nanti kalau saya waktu sholat masuk saya sholat. Niatkan. Bukan nanti tiba masa, tiba akal gitu. Tidak. Tapi pada saat jauh sebelumnya kita sudah niatkan. Maka ini semua akan menjadi penyebab tambahan amal-amal soleh kita. Dan banyak sekali pintu-pintu seperti ini dalam Islam. Ya, banyak sekali pintu seperti ini dalam Islam. Jadi ini contoh-contohnya saja, dan mungkin nanti akan lebih banyak contoh pada saat kita memberi. Saat naubatku datang, ya, di situ ada penjelasan ya, di putaran nomor 1, yaitu unta yang disedekahkan dan mereka biasanya bergantian mengembalanya. Saya membawanya ke kandang untuk beristirahat. Maksudnya saya mengembalikan ke tempat istirahat, yaitu tempat peristirahatan unta pada malam hari. Maka saya bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berdiri, sementara beliau sedang berdiri bersabda pada orang-orang. Maka saya mengetahui dari ucapan beliau, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah, thumma yaqum fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan hatinya dan tunduk dengan wajahnya, melainkan wajib baginya surga. Bukan pilihan, dimasukkan ke dalam surga. Lalu Uqbah melanjutkan, maka aku berkata, duhai alangkah baiknya ini, atau bahasa lainnya, indah luar biasa ini ya Rasulullah. Ya. Tiba-tiba seseorang di depan saya berkata, yang disampaikan sebelumnya lebih baik lagi. Karena Uqbah bin Amir rupanya tidak hadir dari awal majlis. Waktu dia dengar potongan ini, waktu dia dengarkan sabda Nabi SAW ini, sebenarnya sudah ada potongan sebelumnya. Lalu saya, kata Uqbah, menatapnya. Orang yang tadi bilang sebenarnya yang disampaikan sebelumnya ya lebih baik. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Lalu saya berkata, saya melihat saat kamu datang tadi. Lalu Umar melanjutkan, inilah isinya ya. Kata Umar, ada sabda Nabi sebelumnya bunyinya, ma minkum min ahadin yatawadda fayughlibu aw fayusbigul wudu thumma yaqul, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya,
kemudian setelah wudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Melainkan pada saat orang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan dua kalimat syahadat ini, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia bisa masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis ini ada footnote nomor 4 di bawah, kecil, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Taharah. Imam Nawawi rahimahullah berbicara mengenai makna sabda Nabi SAW, fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Kemudian setelah wudu seseorang itu salat 2 rakaat menghadap dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Beliau berkata Rasulullah SAW menggabungkan macam-macam khudu atau tunduk patuh dan khusyuk, yaitu maksudnya tunduk dengan hati dan wajah. Karena al-khudu atau tunduk dilakukan oleh anggota badan dan khusyuk dilakukan oleh hati, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama. Ini saya bacakan dulu semua baru kami jelaskan ya. Makna ma ajwada hadhihi, maksudnya ini perkataan Uqbah bin Amir yang dia mengatakan alangkah baiknya sabda ini. Setelah Nabi SAW tadi bilang ya pasti wajib baginya surga, maksudnya alangkah baiknya kalimat ini, manfaat, kabar gembira atau ibadahnya. Dan kebaikan hal tersebut dilihat dari bermacam sudut pandang. Di antaranya bahwa hal tersebut sangat mudah dan sederhana serta bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa kesulitan, dan bahwa pahalanya sangat besar. Masih menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya hadis di atas dihubungkan juga dengan hadis riwayat Tirmidzi dalam tambahannya setelah membaca 2 kalimat syahadat habis wudu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Demikian juga hendaknya hadis tersebut dihubungkan dengan hadis marfu' riwayat An-Nasa'i, maksudnya hadis yang sampai ke Nabi disilakan dengan marfu', diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ini salah satu imam hadis ya. Dalam bab amal al-yawmi wal laila, maksudnya bab khusus perbuatan pagi atau keseharian dan malam, atau amalan pagi dan sore yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, yang dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau semata, tidak sekutu bagimu, dan aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Ini kurang lebih mirip dengan kafaratul majlis ya. Sebelum berdiri kita baca. Nah ini juga dibaca setelah berwudu. Baik, ini teman-teman sekalian adalah bahasan kita yang pertama ya. Berarti penyulik buku ini, penulis buku sedang menyinggung tentang masalah pahala besar dari wudu saja. Dari wudu. Mungkin Bapak Ibu bilang, wudu kita sudah tahu, kita juga sudah sering lakukan, gitu kan? Permasalahannya adalah apakah kita sudah ikhlas, apakah tata caranya sudah benar, dan yang ketiga, yang pertama apakah sudah ikhlas, yang kedua tata cara sudah benar, dan yang ketiga apakah kita sudah konsisten menjaganya, istiqomah, supaya keutamaan ini selalu kita dapatkan. Nah ini yang sedang kita ingin fokus. Baik, masalah ikhlas dalam mengerjakan wudu berarti memang dia selalu berharap pahalanya. Ikhlas itu kurang lebih mengharapkan pahalanya ya. Jadi tidak berharap pujian dari orang, tapi ingin dapat balasan dari Allah. Nah itu berarti ikhlas. Dan orang kalau ikhlas ini Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah jenuh dan jemu dalam mengerjakannya. Contoh misalnya orang pergi umroh dan haji. Begitu dia selesai umroh dan haji, kalau dia ikhlas karena Allah, di saat pulang walaupun dia keluarkan biaya mahal, walaupun dia itu capek, mungkin meluangkan waktu segala macam,
Tapi tidak ada orang yang pulang kalau ikhlas ditanya mau umrah atau mau haji lagi nggak, dia bilang tidak. Pasti dia akan mengatakan iya. Nah, itu efek daripada ikhlas. Maka ini poin yang ingin dititikberatkan. Jadi keikhlasan dalam berwudu itu, sehingga tidak pernah merasa terbebani. Kapan Bapak Ibu kerjakan sebuah ibadah merasa masih ada beban, berarti masih belum ikhlas atau masih kurang ikhlas. Ya wudu lagi, malas deh misalnya, nggak mau wudu lagi. Padahal sebenarnya wudu ini kalau kita ikhlas, kita tahu keutamaannya, kita tidak mungkin berkeluh kesah. Selalu semangat kita ingin mengerjakannya. Mirip sedekah, orang yang sama datang lagi minta bantuan, padahal kita sudah bantu dia. Kalau orang ikhlas, dia nggak pandang lagi siapa yang mau terima. Intinya dia sedang diberikan peluang oleh Allah untuk bersedekah pada saat itu. Majelis ilmu, mungkin bahasannya, temanya pernah kita ikutin, tapi karena kita sedang mengejar keutamaan majelisnya, maka kita tidak peduli tentang masalah itu. Nah, ini contohnya. Kita tidak pernah jenuh bakti sama suami, tidak pernah jenuh berbuat baik pada istri, tidak pernah jenuh bakti sama orang tua, tidak pernah jenuh untuk membantu orang-orang susah, menjenguk orang sakit, tidak pernah jenuh dalam berzikir, baca doa, baca Al-Quran. Karena memang keikhlasan ada. Ikhlas itu berarti selalu mengejar pahalanya. Saya sudah dapat yang lalu, saya ingin dapat sekarang lebih, gitu kan? Saya ingin dapat lebih. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang sahih, sehingga saya diriwayatkan oleh Tabarani hadis ini. Kalau ahli surga nanti pada saat masuk ke surga, ada di antara mereka yang masih menyesali kesempatan-kesempatan ibadah yang dia sia-siakan semasa dunia. Udah masuk surga nih, udah dapat keutamaan, udah luar biasa. Derajat paling rendah pun sudah sangat nikmat, gitu kan? Karena dia 10 kali lipat dibandingkan dengan raja terkaya dunia. Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terendah di surga itu adalah 10 kali lipat daripada raja terkaya dunia. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi ada nanti ahli surga yang mungkin dapat undangan majelis taklim nggak mau hadir, kesempatan sholat tepat waktu nggak mau dikerjakan, kesempatan sedekah nggak mau dikerjakan. Nah sudahlah, saya sudah bantu kemarin, misal contoh. Maka akhirnya dia menyesal. Kalau dia kerjakan, maka dia akan dapat tambahan derajat, ya, fasilitas lebih tinggi di surga. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini, karena menganggap remeh sebuah ibadah yang mungkin kita anggap kita pernah kerjakan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit dan perhitungan dalam satu kebaikan kecil. Usahakan selalu kita semangat mengerjakan. Nah, ini harus dengan keikhlasan. Yang kedua yang perlu kita titik beratkan adalah tata cara yang benar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat sahih, di masa kerajaan beliau, untuk beliau menjadi khalifah atau menjadi raja muslimin, beliau pernah waktu dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya minta satu bejana air. Kemudian beliau pun pada saat itu tersenyum. Lalu beliau tanya kepada orang di sekitarnya, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tersenyum? Kata orang-orang di sekitarnya, iya, kami tanyakan kenapa anda tersenyum. Maka kata Utsman bin Affan, di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mendatangkan air seperti ini satu bejana. Beliau pun tersenyum dan beliau tanya kepada kami, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tersenyum? Maka kami pun mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tanya kenapa anda tersenyum. Jadi subhanallah di sini Jadi subhanallah dalam riwayat ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin memberikan penyampaian kepada para sahabat, para muslimin pada saat itu, kalau Nabi pernah buat ini loh, makanya saya juga buat. Karena jelinya mereka ingin mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan. Maka lalu kami bertanya, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu kenapa anda tersenyum. Maka kata Nabi SAW, telah sampai berita kepadaku, wahyu dari Jibril AS, dari Allah SWT tentunya, kalau tidak ada seorang muslim yang berwudu seperti wuduku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir dari tubuhnya. Lalu Nabi SAW praktikin caranya. Nah, tata cara ini bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, cuma mengingatkan kembali. Mengambil air, kemudian mulai dengan telapak tangan kanan bagian depan, jangan lupa batas minimalnya pergelangan. Maka harus dari batas minimal disentuhkan air, ditarik bagian punggung depan kanan, kemudian juga punggung tangan kiri dari pergelangan. Setelah itu baru dibasuh bagian tengah dan selat-selatkan di antara jari-jari. Ini satu kali. Kemudian yang kedua sama, kemudian yang ketiga. Ya.
Ini sudah ada di YouTube kami angkat cara praktek wudhu yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Ingat batas minimalnya. Dan ada anjuran melebihkan dari batas minimal. Ya, karena pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat beliau wudhu, beliau gulung bajunya sampai ke pundaknya. Karena zaman dulu orang pakai baju yang agak lebar bagian atas ya. Maka digulung sampai ke pundak kiri kan. Lalu beliau berwudhu dan beliau lebihkan air wudhunya. Yang di siku sampai ke dekat lengan, yang telapak tangan sampai ke setengah perlengan lengan beliau. Maka orang bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa anda buat seperti ini? Kata Abu Hurairah, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudhu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang pada hari kiamat nanti, ya, dari umatku akan keluar cahaya yang sangat terang dari tempat-tempat wudhu mereka. Maka siapa yang bisa memperpanjang jamahannya, maksudnya ini batas minimal dilebihkan, siku batas minimal dilebihkan, maka lakukanlah. Seperti itu. Oleh karena itu ingat batas minimal. Kemudian setelah telapak tangan dibasuh dengan baik, karena di sini dalam hadis kan dikatakan siapa yang ngudus uduknya, menyempurnakan. 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi telapak tangan pastikan ya. Jadi kalau ditarik bagian telapak tangan kanan ini, kemudian ditarik juga bagian telapak tangan kiri, sementara air masih mengalir, kemudian bagian dalam, lalu diselat-selatkan di antara jari. Ini baru 1 ya. Diambil lagi air lagi ngucur di keran, telapak tangan kanan bagian depan pastikan kena air, bagian tangan kiri juga, bagian dalam, kemudian diselat-selatkan di antaranya. Ya. Begitu sampai 3 kali. Kemudian yang kedua, anjurannya adalah mengambil 1 cakupan air di telapak tangan kanan, setengahnya dimasukkan ke mulut dan kumur-kumur, setengahnya lagi dihirup. Kecuali kita sedang puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang istinsyak. Istinsyak itu menghirup air di hidung. Kuatkanlah, kecuali kalian sedang puasa. Setelah itu, sementara mulut kita masih kumur-kumur, seluruh rongga gusi mulut kita ini mulut kita kanan, kiri, bagian dalam. Setelah betul-betul maksimal baru kita buang. Itu 1. Yang kedua, kumur-kumur lagi, kemudian hirup lagi dengan tangan kanan, lalu keluarkan dengan tangan kiri, lalu kemudian buang lagi yang dari mulutnya. Begitu terus sampai 3 kali. Selanjutnya wajah. Wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu, ya. Dari awal kuping kanan sampai ke kuping kiri. Semuanya usap dengan benar, ya. Jadi pada saat kita mengusap, ambil air dengan 2 telapak tangan, diletakkan di wajah, kemudian pastikan di awal tumbuhnya rambut ini ditarik ke sebelah kanan, ya. Di tempat kuping, ya, di daerah kuping, kemudian sampai ke dagu kita. Ini 1. Kemudian lagi sama 2, kemudian 3. Jadi bukan hanya sekedar dilempar air tersebut, karena ada batas minimal. Kalau ada sedikit saja bagian wajah Bapak Ibu yang tidak kena air, maka pastikan tidak sah wudunya, ya. 3 kali. Setelah itu juga telapak tangan sampai siku. Dipastikan yang sering luput siku kita, ya. Jadi dimulai dengan kanan dulu, air mengalir, tarik bagian depan sama tadi telapak tangan, ditarik dulu sampai ke siku, pastikan sikunya ini kena. Ini sering kali tidak basah. Kemudian baru diputar ke dalam. 1, kemudian ya 2, kemudian baru 3. Setelah itu pindah ke kiri, telapak tangan bagian luar, ya 1 sampai siku, baru kita tarik. Kemudian 2, kemudian baru 3. Boleh nggak dari atas? Boleh saja. Kalau kerannya lagi jalan, kita mau tarik dari sini juga nggak masalah. Yang penting semuanya kena. Yang dipastikan adalah ini batas minimal. Melebihkannya jauh lebih baik.
Ya. Ini sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Bagian kepala, satu-satunya anggota tubuh yang disebutkan dalam riwayat Sahih, Nabi SAW melakukan 1 kali saja. Digabungkan antara kepala, tengkuk, leher, dan kuping. Yang lainnya semua 3 kali. Yaitu dengan cara Nabi SAW mengambil air, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, lalu menariknya sampai ke tengkuk, ini batang leher kita. Kemudian ditarik kembali ke depan, lalu telunjuk masuk ke dalam kuping, dan ibu jari putar di belakang kuping. Seperti kita memijat kuping kita. Jadi sekali lagi air ditarik dari depan sampai ke tengkuk, kemudian ditarik lagi ke belakang, ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, kemudian dari telunjuk masuk ke dalam kuping, ditekan kupingnya, kemudian ibu jari putar di belakang. Bagaimana dengan ibu-ibu yang rambutnya panjang? Maka kalau ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk saja ke atas. Ya, ditepuk-tepuk ke atas sampai ke depan, baru kemudian kupingnya dimasukkan telunjuk dan ibu jari di belakangnya. Ini sekali saja. Setelah itu telapak kaki. Batas minimalnya mata kaki. Ingat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wailun lil aqab. Kecelakaan, bahkan bisa penyiksaan bagi orang yang tidak tersentuh mata kakinya dengan air. Berarti ada ancaman di situ ya. Dan dalam, kalau Bapak Ibu mau kembali ke tentang wudu ini, bisa kembali surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 6. Ini merincikan tentang masalah cara wudu. Nah, telapak kaki itu kita siram kanan dulu, dan disunnahkan menyelat-nyelatkan jari tangan ke jari kaki ya. Karena biasanya di antara jari-jari itu kan lekukannya ada yang tidak kena air. Maka dipastikan jari-jari tangan kita ini masuk di antara jari-jari kaki kita. Kemudian dibasuh dulu yang kanan. Batas minimal mata kaki. Dilebihkan lebih baik. Sampai di setengah betis misalnya. Ya, kalau Bapak Ibu lagi mandi misalnya. Boleh nggak wudu dan lagi mandi? Boleh saja. Tapi saya tidak berbusana Ustaz. Tidak masalah. Karena kan antara ibu dan bapak sama sendirian. Antara kita sama Tuhan kita saja. Di tempat umum yang tidak boleh terbuka auratnya. Tapi kalau di dalam itu tidak masalah. Jadi dibasuh sampai ke kakinya, dilebihkan di atas mata kaki kanan dulu, kemudian baru kiri. Ini 3 kali, 3 kali kanan, bukan 3 kali maksudnya, diusap ya, sampai betul-betul terbasah, bisa sampai 3 kali hitungan, kemudian juga sebelah kiri. Nah, setelah selesai ini baru kita menerapkan tadi sunnah Nabi SAW, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ya, wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kita baca syahadat ini. Kalau ini Bapak Ibu baca, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Boleh pilih dari mana saja yang kita masuk. Syahadat sederhana, tapi banyak orang tidak amalkan. Banyak orang tidak amalkan. Oke, kalau ada yang mengatakan sederhana sih Ustaz. Nah, ini masalahnya masih banyak orang yang belum tahu atau mereka belum amalkan. Poin yang ketiga tadi, selain ikhlas, selain tata caranya adalah ini konsistennya, istiqomah kalau bahasa agama kita, mengerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu satu keutamaan, tinggal sekarang konsisten, amalin nggak? Udah tahu kelebihan puasa Senin Kamis, baik mulai kita kerjakan, jangan bolong-bolong. Kapan kita selalu hadir di majelis ilmu, kita akan memiliki dasar, ya, fondasi kenapa kita harus kerjakan itu. Yang kedua, amalkan. Ini kiat istiqomah yang kedua. Banyak orang tahu tentang keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, zikir pagi petang, puasa sunnah, sedekah, jenguk orang sakit, waktu orang tua, tapi nggak diamalin. Tahu teorinya, oh itu saya sudah tahu. Saya pernah dengar kok di majelis ini, saya pernah dengar kok dari kaset atau ceramah ini atau YouTube ini atau Instagram ini, tapi nggak diamalin. Kenapa nggak diamalin? Nah, di poin kedua ini, kiat istiqomah yang kedua, untuk mengerjakan sebuah ibadah, ini bahasa saya pribadi Bapak Ibu sekalian, harus dipaksakan. Mulai sekarang, nanti malam, saya akan paksakan, bahasa agama kita mujahadah, saya akan sholat malam.
Karena kalau kita tidak paksakan diri, tidak akan pernah sholat malam. Syaitan nggak mau buku amal kita di hari itu terisi dengan pahala. Harus mulai sekarang, ya. Dan supaya kita mau mengerjakan, baca keutamaannya, ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau kerja satu ibadah apapun, cari tahu dulu tentang keutamaannya. Zaman dulu orang repot nih kalau mau cari keutamaan, karena dia harus cari kitab-kitabnya keliling. Sekarang di handphone kita, ketik di Google keutamaan sholat malam, banyak sekali artikel, ceramah di YouTube, di Instagram, di apapun media sekarang, keutamaan sholat malam, Ustadz Fulan, atau tidak usah tulis ustadznya pun akan keluar banyak sekali ceramah tentang keutamaan sholat malam. Nah, kita lebih mudah kalau kita tahu apa yang dijanjikan di ibadah itu dan kita jadikan sebagai target pengajaran kita, kita akan maksimal dalam ibadah. Oh, ternyata sholat malam itu Allah turun ke langit bumi sepertiga malam, menerima doa, mengampuni dosa, memenuhi hajat-hajat, gitu kan. Oh, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita adalah sholat malam. Kita kejar keutamaan itu. Pernah dengar nama Zubaidah, julukan ini ya. Namanya dia Amatullah. Ini adalah seorang ratu, istrinya Harun Rashid. Harun Rashid ini seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Biasanya kami kalau lagi city tour di Mekah, lagi umroh, biasanya saya sampaikan kisah beliau. Karena kalau Bapak Ibu lagi umroh satu waktu, kalau dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kita biasa lewatin tuh di sebelah kanan jalan, umumnya bus-bus lewatin, ada satu kayak benteng kecil, kayak tembok gitu panjang sekali. Itu dulu dibuat oleh Zubaidah. Sebenarnya Zubaidah ini julukan ya, artinya ini terjemahnya mentega, ya, mentega. Karena ini putri ini namanya Amatullah, sangat cantik, kulitnya sangat bersih, orangnya putih, cantiklah dia, sempurna secara fisik, dan dia juga baik akhlaknya, baik juga imannya, suka sekali sedekah. Tidak ada satupun kesempatan jihad, kesempatan bangun masjid, bantu orang susah, gali sumur, kecuali dia ikut, terkenal sekali. Sampai semasa hidupnya pun orang sudah pada jadikan buah bibir, bahasanya itu Zubaidah ini pasti masuk surga. Sampai pernah dia di antara kota Taif sama kota Mekah itu banyak sumur-sumur. Per 1 kilometer atau 1,5 kilometer itu ada sumur. Nah itu dibangun oleh dia yang gali itu. Sampai sekarang masih berfungsi sumurnya. Sudah ribuan tahun ini, Masya Allah, Allah berkahi. Jadi dia buat dari Irak, karena dulu kerajaan Abbasiyah pusatnya di Irak. Jadi dia buat dari Irak supaya memudahkan jemaah haji, itu ambil air dari situ. Kemudian kan mereka dulu tidak ada kios-kios kayak kita sekarang jual air. Jadi mereka ambil dari sumur. Ya, kemudian habis lagi, mereka jalan lagi, isi lagi di sana, begitu terus sampai ke Mekah. Nah yang saya bilang kayak benteng antara Arafah sama Muzdalifah itu juga dibuat dari uang pribadi beliau, dan beliau bayar beberapa ratus ekor unta itu untuk mengangkat air zam-zam dari Masjidil Haram, ditaruh di situ sehingga diminum oleh jemaah haji gratis. Itu begitu luar biasa amalnya dia, dan masih banyak amal-amal lainnya. Tapi ada sebuah kisah saya temukan dalam beberapa buku disebutkan, waktu Zubaidah ini meninggal, ponakan kesayangan dia mimpi. Kan dalam mimpi nggak bisa direkayasa, karena pasti terjadi begitu saja. Komunikasi pun kita nggak bisa atur gitu ya. Intinya si ponakan ini mimpi, dia lihat tantenya dalam mimpi, lalu dia mengatakan, "Tante, bagaimana Allah membalas Anda? Bagaimana dengan semua pahala sedekah, orang semua jadi buah bibir Zubaidah ahli surga?" Kata Zubaidah dalam mimpi ini ya, Allahu a'lam kemudian, tapi dia mengatakan tidak ada yang diterima sama Allah, karena dulu saya kerjakan riya. Tetapi Allah memaafkan saya dengan sholat malam yang biasa saya kerjakan. Karena sholat malam tidak ada orang lihat antara sama Allah, jadi gara-gara Allah memaafkan kesalahan saya semua. Subhanallah, seperti itu kita harusnya memahami tentang sholat malam tadi. Ya, jadi kejar dulu keutamaannya, kemudian baru kita kerjakan. Sama Bapak Ibu mau sholat duha, mau puasa Senin Kamis, mau berbuat ibadah apapun, baca dulu keutamaannya, kemudian kita amalkan, dan harus dipaksakan. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kami para da'i hanya bisa bicara seperti di mikrofon, datang ke majelis taklim di masjid, ingatkan. Tapi kami nggak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu tiap hari ingatkan, ayo sholat Bu, ayo puasa Bu, ayo zakat atau ayo sedekah, nggak mungkin. Maka kita harus lebih enah. Ingat Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ya. Jadi ini yang kedua, kita istiqomah ya. Jadi yang pertama berilmu, yang kedua amalkan isi ilmu itu. Tanya diri ibu dan bapak sekalian, kalau bukan sekarang lalu kapan saya amalkan?
Mau tunggu ajal datang baru mau amalkan? Nanti bapak ibu hanya nyesal. Oh iya, saya pernah dengar dulu sholat malam tapi saya nggak kerjain. Saya pernah dengar dulu sholat duha tapi saya nggak kerjain. Saya pernah sedekah, saya pernah tahu keutamaannya tapi saya tidak kerjakan. Ini nyesal sendiri nanti. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, komunitas untuk istiqomah. Butuh komunitas. Harus kita duduk sama teman-teman yang baik-baik semua. Nah kayak gini bapak ibu lagi duduk ini, terutama ibu-ibu, inilah komunitas kita sekarang, komunitas majelis taklim. Orang-orang baik itu di majelis taklim dan di masjid, bukan di karaoke, bukan di diskotik. Nggak mungkin orang baik di situ, susah. Dalam pandangan agama ya, karena pasti bersahabat sekali tuh. Musik, minuman keras, perzinahan, tambah judi, itu sahabat sekali tuh, kayak satu paket gitu. Sekali masuk diskotik ya sudah, berarti dekat dengan khamar, dekat dengan zina, itu kan dekat semua itu. Sama di majelis ilmu, berarti dekat dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, pasti itu sahabat semua itu. Maka kalau kita sudah hijrah menjadi orang lebih baik, wajar, berarti komunitas kita pun harus berubah. Tetap kita kenal teman-teman lama, tapi bukan menjadi sahabat kita lagi, nggak bisa. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan sesuai dengan agama sahabatnya. Itu penting, hati-hati. Sahabat kita. Kalau bapak ibu duduk di majelis ilmu seperti ini, sejam kita duduk, Masya Allah sekarang sudah sekitar jam 2. Kita duduk seperti ini, dengarin ayat, dengarin hadis, dengarin kisah. Pasti beda keadaannya dengan sebelum kita hadirkan. Pasti beda, nggak mungkin sama, mustahil. Pasti ada perubahan. Tingkatan level iman kita akan lebih bertambah. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana juga kita kalau duduk bersama dengan orang-orang yang buruk, mereka tentang hebatnya perzinahan mereka, tentang perselingkuhan, tentang penipuan, tentang ini, gosipin orang, tentang fitnah, pasti juga kita berpengaruh. Manusia itu sensitif. Saya sering kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian. Saking sensitifnya kita dan mudahnya kita terpengaruh dengan lingkungan dan keadaan, kain meja ini, saya bisa bedain seketika di saat ini, apakah ini kasar atau lembut, karena sensitifnya tangan kita. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Telinga kita bisa bedain mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil. Ya, kita bisa bedain. Mata kita bisa tangkap ini terang atau ini gelap, seketika semua. Jadi jangan bilang, saya nonton film India 2 jam, saya nggak terpengaruh. Bohong ini. Gimana caranya? Mata kita connect sama hati, telinga connect sama hati, pasti berpengaruh. Sebagaimana kalau kita dengarin ceramah juga sejam 2 jam akan berpengaruh. Nah seperti itu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau Bapak Ibu merasakan dalam majelis ilmu seperti ini ada tambahan keimanan, ada tambahan ilmu, bayangkan kalau setiap saat kita begitu. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Di mobil pada saat starter mobil sudah dengarin ceramah. Ya kan? Sampai di rumah lagi aktivitas apa-apa ada ceramah yang didengarkan. Jangan bilang, tadi kan sudah urusan akhirat, sekarang dunia nggak apa-apa. Kembali lagi ke musik-musiknya yang dulu gitu kan. Akhirnya berpengaruh lagi, berefek lagi. Jadi tidak berimbang antara iman sama dosanya nih ya. Maksudnya bukan tidak berimbang, memang tidak bisa bertemu. Amal soleh punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa ketemu. Nggak mungkin bisa ketemu gitu. Kalau Bapak Ibu masih beramal soleh, tapi juga masih buka pintu dosa, nanti nggak enak di sini, nggak enak di sini. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada orang sholat subuh, dia sholat subuh, tapi dia malamnya mabuk, dia buat dosa mabuk, dia sholat subuh. Sekarang antara dia mabuk, tapi sebentar saya mau subuh nih, nggak enak. Sholatnya terganggu, mabuknya terganggu, kan gitu. Ada orang pakai hijab syar'i, tapi dia masih buka pintu pacaran, dosa. Misal, dia nggak enak, dia mau dipegang, dia nggak enak, terganggu. Karena ini dosa, terganggu dengan pakaian dia juga. Nggak bisa ketemu ini, nggak mungkin ketemu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah, ini timbangan ya, kalau amal solehnya sudah Bapak Ibu nikmatin dan istiqomah di situ 100%, jangan setengah-setengah. Hijrah 100%. Jadi orang baik sekaligus, jangan setengah-setengah. Yang masih ada noda-nodanya nggak usah, sekaligus berubah gitu. Maka nanti akan kita rasakan rasa tidak suka terhadap dosa itu. Contoh misalnya, kita ambil contoh sini mungkin yang paling sederhana, ibu-ibu sudah pakai jilbab misalnya, sudah istiqomah dengan jilbab tersebut, sudah merasa nyaman. Kenikmatan ibadah itu sudah ada. Nanti kenikmatan dosanya buka jilbab hilang, karena memang sudah dinikmatin ini ya. Kapan ibu duduk di rumah,
terus tiba-tiba ada laki-laki bukan mahram nyelonong, ibu lagi nggak pakai hijab, ibu ketakutan, sembunyi, merasa bersalah karena dilihat sama dia. Itu karena sudah ada kenikmatan amal soleh itu. Kita jadi nggak suka orang seperti ini dan dia nikmati itu, misalnya, maka lawannya ibadahnya tutup aurat dia benci. Kok orang itu pakai hijab nggak panas apa itu? Nah dia gitu. Jadi nggak bisa ketemu seperti minyak sama air gitu. Kalau bapak ibu gabungkan keduanya, masih buka amal soleh, masih buka juga pintu dosa, nah kan dua-duanya nggak nyaman. Harus pilih salah satunya. Nggak bisa tidak. Mau orang bilang apa? Kamu berubah ya, kamu soalin, biarin aja orang ngomong, nggak apa-apa. Lidahnya semua ucapan orang pujian atau cacian hanya sepanjang lidahnya. Apa yang kita khawatirkan? Kita dicaci maki pun cuma sepanjang lidahnya. Kita dipuji pun cuma sepanjang lidahnya. Untuk apa kita khawatir? Kita harus selamatkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak selamatin maka tidak bisa. Komunitas penting, hati-hati. Ya, penting sekali. Pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hadir dalam majelis ilmu seperti ini, sudah mulai, itu biasa memang. Kita akan berubah komunitas. Teman-teman kita yang dulu aja kita selalu ke diskotik, ke bar, ke maksiat, kita sudah merasa nggak nyaman sama mereka. Mereka pun nanti tidak nyaman sama kita. Tapi kalau mereka telepon jangan tidak jawab. Assalamualaikum, jawab. Ya, Waalaikumsalam. Ayo kita ketemu di diskotik ini. Oh maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian, saya sudah taubat. Oh kamu soalim, nggak apa-apa, yuk ikut pengajian saya. Maka 2 kali dia nggak akan telepon lagi. Tapi kalau kita nggak jawab teleponnya, nanti ditelepon terus, gitu kan? Jawab, ajak mereka, siapa tahu menjadi penyebab hidayahnya. Jadi yang ketiga, kiat istiqomahnya. Ilmu yang pertama, buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Yang kedua, amalkan dengan cara memaksakan dan baca keutamaannya. Yang ketiga, bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahasan tentang kesempatan kita kali ini. Dalam pembukaan tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana cerdas mengatur amal-amal soleh itu. Kemudian kita sudah sebutkan poin pertama dalam bab ibadah, yaitu masalah wudu. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas, insya Allah kita akan jawab. Dan perlu saya sampaikan, setiap pertemuan kita 1 jam per satu pertemuan ya, padatnya. Kemudian kita akan buka pertanyaan, selebihnya insya Allah cukup sampai di situ. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datangnya. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas. Tolong bantu kumpulin aja. Ada yang mau bertanya? Silakan ditulis. Baik, sambil menunggu ya ke pertanyaan dikumpul, saya lanjutkan bahasan kita di poin keduanya. Insya Allah kita juga dengan dua poin ya, yaitu tentang masalah sholat al-fajr. Sebenarnya sholat sunnah secara umum ya. Saya akan bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, jika yang dimaksud 2 rakaat sholat lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah 2 rakaat sholat sunnah, maka terlebih lagi dengan pahala sholat wajib. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang keutamaan 2 rakaat sholat sunnah fajr. Sabda Rasulullah SAW, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a." Sungguh keduanya lebih aku cintai daripada dunia
semuanya. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW lebih keras berusaha menjaga 2 rakaat sebelum subuh daripada sunnah-sunnah lainnya. Kedua hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dalam referensi yang telah disebutkan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan 2 rakaat sholat sunnatul fajr. Baik, silakan pertanyaan kalau saudara dikumpulkan. Saya akan jelaskan di poin kedua ini. Bab ibadah ya, ini poin keduanya tentang masalah bagaimana menjaga sholat sunnatul fajr. Bapak Ibu bayangkan ya, sholat sunnatul fajr ini cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, setelah iftitah Al-Fatihah sama kita baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini 2 menit sampai 3 menit kita kerjakan. Sudah cukup kita mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, coba renung ini Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada orang di antara kita, mungkin supaya mudah dipahami, kita beri gambaran perhiasan misalnya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang punya berlian besarnya seperti bola pingpong, kira-kira mahal gak? Baik. Sekarang kalau kita anggap dia punya seperti bola basket, lebih besar lagi mungkin dia punya seperti bola kaki, seperti mungkin rumah, seperti mobil, mungkin dianggap orang yang kaya. Anggap contoh yang lain. Ada orang punya sebidang tanah 1000 meter di wilayah Menteng. Mungkin orang sudah anggap kaya. Baik, 1 hektar. Dia punya seluruh Menteng wilayah dia. Jakarta Pusat misalnya dia punya. Lebih luas lagi, seluruh Jakarta dia punya wilayah. Bagaimana semua itu kita bayangkan kekayaan orang tersebut. Bagaimana kalau dia memiliki satu Indonesia ini. Semua milik dia, pribadi. Bagaimana kalau lebih besar lagi, dia miliki Asia Tenggara. Atau mungkin benua Asia. Mulai dari Indonesia sampai ke ujung Cina sana. Ya kan? Di Asia. Seluruhnya sampai wilayah Irak, Iran, semua itu masuk. Bagaimana kayanya orang ini? Bagaimana kalau dia juga punya, ya, bahkan Saudi pun masuk wilayah Asia. Gitu kan? Mekah, Madinah pun dimiliki. Bagaimana kayanya orang ini? Bagaimana kalau dia punya dengan benua Afrikanya? Bagaimana kalau dia punya seluruh benua? Bisa bayangkan seluruh hartanya, seluruh kekayaan alamnya milik dia. Maka teman-teman bayangkan hadis ini kata Nabi SAW, 2 rakaat fajr, 2 rakaat sholat sunnah sebelum iqamah subuh, qabliyah subuh maksudnya adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya hari kiamat nanti kita akan dapat balasan pahala yang lebih kita cintai dengan 2 rakaat ini daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa disia-siakan ini? Orang banyak tidak pikirkan masalah ini. Merenungi yang penting, mendatang, sholat, wajib selesai. Kalau sunnahnya tidak dikerjakan. Padahal ini penting sekali untuk difahami baik-baik. Tentu di sini penulis sedang menyinggung tentang sholat sunnatul fajr. Tapi yang sedang ingin dibahas sebenarnya umumnya sholat sunnah. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa fungsi sholat sunnah atau ibadah sunnah? Ada yang tahu? Fungsi ibadah sunnah apa? Ya. Kalau ibadah wajib kan kewajiban. Kita kalau tidak buat kan dosa kan? Kayak sholat 5 waktu, kayak zakat, puasa Ramadan, haji itu kan wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah, kan banyak orang bilang gini kan cuman sunnah, ya udah dia tidak mau kerjakan. Kenapa enggak sholat qobliyah? Kenapa enggak sholat duha? Kenapa enggak sholat tahiyat masjid? Kenapa enggak sholat wudu? Kenapa enggak sholat taubat? Kenapa enggak puasa Senin Kamis? Kenapa enggak zikir pagi petang? Kenapa enggak baca Quran? Kenapa enggak berdoa? Kan sunnah. Nah gitu. Bahasakan sunnah seakan-akan itu bukan bagian dari syariat. Nah ini keliru ini teman-teman. Ingat ya. Fungsi pertama, saya jawab saja. Fungsi pertama, ya, amalan sunnah adalah pelengkap daripada amal wajib bila kurang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang itu, kalau dia kurang maka rugilah dia. Nah begitu. Dan kalau sholat wajibnya itu ada yang kurang, Allah berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka sholat sunnah itu digunakan untuk melengkapkan sholat wajibnya. Dan itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Kayak misalnya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, ini melengkapkan kekurangan puasa Ramadan. Ya.
Sedekah yang kita keluarkan harian akan melengkapkan kekurangan zakat. Umroh yang kita kerjakan rutin setiap ada kesempatan melengkapi kekurangan haji. Nah begitu. Itu fungsinya melengkapkan kekurangan pahala sholat atau ibadah wajib. Ya. Yang kedua, dia menjadi penyebab datangnya cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kata Allah, Allah mencintai dia kalau dia dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah, umrah dan seterusnya. Sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, lisan yang digunakan untuk mengucap, ya. Kemudian tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan terima. Kalau dia mohon ampun, aku akan maafkan. Nah itu fungsi amalan sunnah, ya. Jadi sunnah ini ibarat orang kalau kerja di perusahaan itu kerja semua pekerjaan tambahan yang ingin ya perusahaan inginkan dia kerjakan sehingga dia akan mendapatkan ekstra bonusnya. Itu fungsi, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada ibadah sunnah, orang kalau rutin mengerjakannya maka akan menjaga amal wajibnya. Kayak misalnya, kalau kita biasa sholat sunnah, sholat wajib sudah terjaga otomatis. Karena nggak mungkin orang sholat sunnah lalu sholat wajib nggak dikerjakan, itu nggak mungkin. Orang kalau biasa puasa sunnah, maka puasa wajibnya akan mudah. Orang kalau biasa sedekah, zakatnya akan mudah. Orang kalau sudah biasa umrah bolak-balik, hajinya jadi mudah. Nah dia mempermudah. Dia akan mempermudah amalan-amalan wajib tersebut. Nah ini fungsi-fungsi daripada amalan sunnah. Oleh karena itu di sini yang sedang dibahas sebenarnya sunnatul fajr, tapi yang dimaksud adalah sholat sunnah secara umum. Nah ini sama tadi kiatnya, kalau Bapak Ibu ingin menjaga ini, maka usahakan selalu membaca keutamaannya dan juga dipaksakan dalam mengerjakan. Mulai sekarang komitmen sholat malam, komitmen sholat duha, komitmen sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya. Jangan selalu menyelimuti diri dengan sifat malas. Ini sifat yang selalu ditanamkan oleh syaitan kepada setiap orang beriman agar malas melakukan amal saleh. Ini keliru. Nanti dia nyesal kalau dia tidak lakukan itu. Ya. Ini bahasannya. Baik, saya akan baca pertanyaannya. Kalau disortir sesuai dengan tema ya. Bagaimana hukumnya jika kita berwudu di tempat umum yang terbuka? Apakah harus membuka jilbab untuk wanita yang menggunakan hijab? Ini sering ditanyakan kalau dalam bahasan tentang wudu wanita ya. Kami tetap sarankan agar dia melakukan sempurna. Ya. Caranya gimana kalau di tempat umum? Kayak misalnya lagi di mall. Kalau saya sarankan jemaah saya, maka bisa masuk ke toilet wanita, karena ada wastafel tuh. Dari situ kita pamit saja sama mungkin cleaning service-nya, kalau saya akan wudu, ya. Kita bisa buka jilbab, kita wudu sempurna. Nanti kita juga bersihkan tisu dengan tisu. Kalau ada percikan air, kita bisa bersihkan. Apalagi ibu-ibu kalau keluar asal pakai kaos kaki, ada hukum massul khuf, mengusap kaos kaki, ya. Itu bagi mukim, orang yang tidak musafir sehari semalam berlaku, dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sebelum keluar rumah dalam kondisi berwudu, kemudian di tengah jalan buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin, lalu mau wudu lagi, maka di saat tiba di giliran kaki, cukup ambil sedikit air di telapak tangan, usapkan bagian atas punggung kaki, di atas kaos kaki. Kanan 1 kali, kiri 1 kali. Bukan dibasahin ya, cuma diusapin sedikit, ambil air sedikit air lalu diusapkan di atas telapak tangan. Tapi syaratnya kita dalam kondisi waktu sebelum pakai kaos kaki dalam keadaan suci. Sudah wudu dulu. Ya, kita wudu lalu pakai kaos kaki. Nah, begitu keluar rumah batal wudu. Buang air besar, buang air kecil atau keluar angin, boleh wudu lagi nanti, dan khusus kaki cuma di atas kaos kaki saja diusap. Ini semua buku fikih membahas tentang masalah massul khuf. Kalau Bapak Ibu mukim, orang tinggal di kota, maka bisa sehari semalam berlaku. Kalau musafir 3 hari 3 malam, ya. Jadi tetap saya sarankan untuk masuk dan wudu di tempat di toilet itu, Allahu a'lam. Dan yang paling ideal adalah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, keluar sebelum keluar dari rumah dalam kondisi berwudu. Usahakan selalu dalam kondisi wudu sehingga kita pada saat sholat itu siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana amalan ringan yang tidak sesuai yang dilakukan Rasul dan sahabat, yang dilakukan di luar sana? Bagaimana sikap
dan tanggapan kita? Apakah hanya diam atau menasihati? Jazakallahu khairan. Ini mati lagi. Jadi amalan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak pernah ada perintahnya. Sayang gitu. Siapapun muslim yang coba berbuat ibadah tidak pernah contoh dari Nabi SAW tidak diterima. Sayang gitu. Buang-buang waktu aja. Oleh karena itu kita, begini rasionalnya Bapak Ibu sekalian. Kita kalau kerja di satu perusahaan, supaya gaji kita dapatkan di akhir bulan, maka kita dianjurkan untuk mengikuti peraturan perusahaan. Kan gitu. Supaya kita terima gaji, terima bonus, kita kerjakan apa yang perusahaan inginkan. Nah seperti itu dalam syariat Allah SWT. Apa yang diperintahkan itu yang kita kerjakan. Jangan tambah-tambah, jangan kerjakan yang tidak pernah ada perintahnya. Karena akan sia-sia, buang-buang waktu aja. Kata Nabi SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma'alaisana fahuwa raddun aw mardud dalam riwayat lain. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak ada contoh dari kami, maka akan ditolak. Atau tertolak, percuma, buang-buang waktu aja. Oleh karena itu setiap muslim harus tanya, Rasulullah kerjakan tidak? Dikerjakan, tidak usah. Dan kata Nabi SAW, ad-dinul yusr, agama ini mudah. Maksudnya mudah kenapa? Karena cukup yang ada panduannya saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, pelanggaran ada dua macam. Yang pertama, pelanggaran kalau orang melanggar peraturan yang baku, misalnya peraturan suruh datang jam 7 pagi, kerja, pulang jam 5 sore. Dia datang jam 8, dia pulang jam 4 sore. Itu orang semua sudah tahu itu pelanggaran. Tapi ada yang kedua ini, pelanggaran yang banyak orang tidak tahu. Dia kerjakan apa yang perusahaan tidak suruh. Inisiatif dari dia. Misal, saya kerja di kantor, udah disiapin nih. Ini kursi saya, ini meja saya, ini taplaknya. Apalah perangkatnya, mungkin komputernya pun sudah merek tertentu. Kemudian saya, temboknya mungkin warna seperti ini, mungkin putih. Saya kemudian ambil inisiatif dari diri saya sendiri. Kayaknya warna putih temboknya kurang bagus. Saya pakai duit saya sendiri, lalu saya beli cat warna biru karena saya suka biru. Saya cat misalnya. Taplak meja ini saya ganti, saya kan suka coklat, saya ganti. Komputer merek A saya ganti karena saya suka yang merek lain misalnya. Misalnya di depan perusahaan, kayaknya bagusnya kalau ada karpet kuning. Kita beli pakai duit kita sendiri. Ada bunga, di situ ditaruh misalnya. Padahal pemilik perusahaan tidak suruh. Ini juga termasuk pelanggaran. Jadi jangan agamanya dikemas-kemas sendiri. Mau dikerjakan semaunya, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau mau pasti-pasti terima gajinya, terima pahalanya, ikuti yang sudah dicontohkan saja. Yang tidak jangan. Lalu pertanyaan tadi, apa sikap kami kalau ada orang melakukan perbuatan dilakukan dengan sunnah? Ya, kita ingatkan semampu kita. Kalau tidak bisa, dengan tangan kita memberhentikan karena punya kekuatan, misalnya kayak seorang pemimpin perusahaan pada bawahannya atau orang tua pada anaknya. Kalau tidak bisa maka dengan lisan, nasihatin dengan baik. Kalau nggak bisa maka dengan hati. Ya Allah berikan hidayah, itu sudah cukup. Apakah niat harus diucapkan? Setahu saya tidak pernah ada penyampaian dalil tentang lafaz niat. Ya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan niat secara khusus, gitu kan? Dan dalam masalah bab fikih, dalam mazhab Syafi'i, itu ada sebagian ulama yang mengatakan menambahkan niat dalam hati dengan lisan, seperti masalah salat usolli fardhu salat duhur misalnya, atau nawaitu shauma ghadin, itu misalnya nawaitu wudu, ini tambahan. Dan di situ sebenarnya ada penekanan ya. Dalam mazhab Syafi'i pun ditekankan ucapan lisan ini diucapkan kalau orang masih khawatir dengan niat dalam hatinya untuk menyempurnakan. Tapi asasnya hati. Kalau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka sepakat mengatakan tidak ada lafaz niat. Jadi orang kalau mau sholat, Bapak Ibu mau sholat, ya udah sekarang waktu duhur nih atau sebentar asar, Bapak Ibu sedang di sejadah mau sholat asar, udah tinggal Allahu Akbar, takbir. Kita sudah tahu kita ingin sholat asar, itulah niat kita. Kita jadi makmum, kita sudah niat mau jadi makmum, tidak usah kita katakan makmuman. Imam maju, dia jadi imam, dia sudah tidak usah mengatakan imaman karena memang dia maju untuk jadi imam. Kalau orang sudah yakin dengan hatinya selesai. Nah seperti itu niatnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita sudah memilih untuk di jalan kebaikan, tidak ingin mendengar omongan buruk tentang orang dari tentang orang dari satu orang atau dari orang lain. Kita menjaga jarak, menjaga jarak. Tapi kita malah difitnah Ustaz. Terima kasih.
Nggak usah khawatir dengan fitnah orang. Kalau Bapak Ibu sedang tidak melakukan gini, patokannya Islam dulu ya. Kita sepakat kita Muslim. Pedoman kita di atas kepala kita ini judulnya Islam. Baik buruk apapun yang kita kerjakan, apapun keputusan kita adalah nilainya dari Islam. Bukan penilaian orang. Kalau kita sedang berbuat satu perbuatan A, Islam bilang A, benar, ya udah benar. Walaupun orang yang bilang kita salah. Kalau yang kita buat itu salah dalam Islam, walaupun orang semua bilang benar, kita bilang salah juga. Begitu seorang Muslim. Patokannya agama. Sekarang Bapak Ibu yang sedang dikerjakan baik atau buruk. Saya bilang sama istri saya begitu. Ingat, patokan kita adalah Islam. Apapun yang sedang kita kerjakan, patokannya kembali ke sini. Kalau yang sedang salah satu di antara kita melakukan satu perbuatan dan dianggap dirinya benar, kembali ke Islam. Benar nggak? Kalau benar ya sudah. Kalau salah ya bilang ngaku salah. Nggak bisa ada patokan yang lain. Islam ini harus menjadi panduan hidup setiap Muslim. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semisal kondisi kesehatan kita lagi demam dan kedinginan sewaktu di Madinah. Kemarin saya dikasih tahu bahwa boleh wuduknya hanya di muka, di tangan dan kaki saja. Apakah sah Ustaz? Harusnya memang mengikuti semua ya, bagian daripada wudhu. Itu yang harus dikerjakan. Dan anjuran kami, Allahu a'lam, saran kami adalah semua anggota wudhu itu. Di masa kita sekarang ini luar biasa dimudahkan. Dingin pun, di musim dingin di Saudi, atau kita lagi berada di negara yang salju pun, ada air panas. Ya. Tidak sulit untuk itu. Kami pun berapa kali pergi ke beberapa negara yang sampai minus 10 waktu itu ya. Dan wudhu masuk kamar mandi semuanya. Bahkan umumnya ya, kalau masjid-masjid di tempat-tempat dingin ini kayak kemarin di Turki itu ada umroh plus Turki kami sama. Salju turun di beberapa wilayah minus 10. Tapi betul masuk kamar mandi memang mereka sudah siapkan air dingin, air panas maksud saya. Di Jordan juga pada saat kami umroh plus Aqsa juga sama. Sama, di situ juga di kamar mandi, di beberapa masjid di Amman, di ibu kota Jordania juga sama, disiapkan air panas. Jadi sebenarnya mudah gitu ya, bukan tidak mudah untuk ini. Allahu a'lam. Apakah kami yang wanita diperbolehkan sholat dengan tidak menggunakan pakaian lengkap seperti pakaian dalam yang tidak lengkap? Apa hukumnya Ustaz? Intinya tertutup aurat Bu. Maaf kalau saya bahasakan. Ada seorang wanita keluar dari masjid, keluar dari kamar mandi habis mandi. Dia belum berbusana tapi dia langsung pakai mukena lengkap lalu dia sholat. Sahkah? Sah saja. Kan itu tutup aurat sudah dia. Nggak ada hubungannya dengan dia, karena yang disuruh adalah tutup aurat. Apakah dia pakai mukena saja atau dia pakai pakaian lengkap, intinya dia tutup aurat. Gitu kan? Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Ini yang terakhir, kapan waktu terbaik sholat malam? Apakah sepertiga malam itu di atas jam 12 malam atau bagaimana? Bapak Ibu bagi. Misal maghrib jam 6, subuh jam 5, itu kan berarti 11 jam tuh. Nah bagi 3, dibagi 3 gitu. Sepertiganya yaitu sepertiga terakhir dari bagi 3 itu. Jadi kalau 11 jam kita bagi, misalnya berarti sekitar 3 jam setengah kurang lebih ya. Jadi 3 jam setengah terakhir sebelum subuh, nah itulah sepertiga malam. Jam 5 kurangi 3 jam setengah atau 4 jam sebelumnya. Jadi kurang lebih mulai jam 1 malam itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, begitu. Kalau apakah itu waktu yang lebih afdal? Ya, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Ya. Karena Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau sholat malam hai Abu Bakar? Kapan kau sholat witir hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, di awal malam ya Rasulullah. Jadi habis sholat isya, habis ba'da isya langsung sholat witir. Witir ya, bukan sholat tahajudnya ya. Kemudian Nabi SAW tanya Umar, kapan kau witir hai Umar? Umar mengatakan di akhir malam ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, orang ini ditunjuk Abu Bakar mengambil agamanya dengan kehati-hatian, dan ditunjuk Umar orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Nah, karena witir boleh dikerjakan sebelum tidur dan boleh bangun tidur. Tapi kalau mau bicara tentang afdaliyahnya, tetap saja lebih afdal di sepertiga malam, karena banyaknya contoh yang Nabi SAW contohkan, beliau sholat di akhir atau sepertiga terakhir malam. Ya, itu lebih baik kita terlambatkan di waktu itu. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf sudah setengah 3. Ya, saya ada janjian lagi, harus saya temui seorang teman di kantor, dan dari sini mungkin butuh setengah jam ke sana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat insyaallah.
dan kita akan lanjutkan nanti di lanjutan masih bab pertama masalah ibadah di poin-poin setelahnya. Sehingga saya nanti setelahnya itu kita akan bicara tentang pentingnya sholat berjamaah. Ya, supaya jangan sholat sendiri, kita sholat berjamaah untuk mengejar keutamanya akan kita paparkan panjang lebar insya Allah di waktu itu. Baik, kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menonton kajian dari Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, di mana kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, tadi kita telah menonton kajian dari Ustadz kita dengan judul Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Masya Allah. Semoga apa yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan dari Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf di acara Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Seperti biasa, kami telah menyiapkan hadiah untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari kami yang untuk dan ingin memiliki pertanyaan atau memiliki hadiah dari Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Silakan hubungi 0811 1330 5353. Ya, saya ulangi 0811 1330 5353. Ketika saya mengatakan Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, maka passwordnya adalah Mulia dengan Islam. Baik, penelpon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Nina di Cilacap. Ibu Nina di Cilacap. Ya. Baik, Ibu. Tadi sudah menonton kajian Ustadz Khalid? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ibu silakan memilih pertanyaannya nomor 1, 2, 3 atau 4, Bu. 1. Nomor 1. Baik, Ibu. Silakan disimak pertanyaannya, saya bacakan. Sebutkan dua syarat utama agar amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama ada contohnya, yang kedua ikhlas karena Allah. Yang pertama contoh, yang kedua ikhlas. Ya. Baik, contohnya dari siapa, Ibu? Nabi Muhammad menyontohkan contohnya, tadi yang saya sampaikan, contohnya sholat. Baik. Alhamdulillah. Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Adapun tadi jawabannya adalah benar, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau contoh dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu silakan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 0811. Qurullah terputus ya. Tapi alhamdulillah sudah berhak mendapatkan hadiah dari Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah.
Baik, ada penelpon kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Ita di Jawa Timur. Ibu Ita di Jawa Timur. Silakan Ibu. Iya. Dipilih pertanyaannya. Nomor 2, 3, atau nomor 4, Bu? Nomor 2. Nomor 2, baik. Silakan disimak pertanyaannya. Saya bacakan. Sebutkan 4 kiat agar istiqomah dalam beramal soleh. Sebutkan 4 kiat agar kita istiqomah dalam beramal soleh. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Yang kedua, Berdoa kepada Allah. berdoa kepada Allah. Yang ketiga, Bu, Kemudian yang ketiga, belajar atau hadir di majelis ilmu. ya. Yang keempat, terakhir, Kemudian bergabung dengan komunitas yang positif. Masya Allah, ya. Saya tambahkan, menjauhi sebab dan faktor terjadinya dosa dan maksiat. Alhamdulillah, Iya. Ibu berhak mendapatkan hadiah, dan ini hadiah spesial. Ya, Alhamdulillah Ibu mendapatkan hadiah spesial pada hari ini. Silakan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 0811 1330 5353. Baik, terima Baik, kasih, Ahi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Gazwa bagi-bagi hadiah dimanapun Anda berada. Sebelum ada penelpon ketiga, kami informasikan seperti biasanya mengenai informasi sedekah kreatif. Baik, ada penelpon ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qadarullah terputus. Baik, kami akan informasikan mengenai Yayasan Sedekah Kreatif, di mana yayasan ini memiliki puluhan atau 21 program yang sedang berjalan, yakni ada khitanan massal, umroh gratis, tanggap bencana, pengobatan gratis, peralatan digital studio, lajis. Lajis ini adalah makanan siap santap yang selalu disebarkan setiap hari Jumat kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ada juga rumah Quran, motor dai, sumur air bersih, mualaf care, santunan yatim duafa, buka puasa, kendaraan operasional yayasan, santunan pendidikan, tebar buku, dan lain-lain sebagainya. Bagi para pemirsa yang di rumah ingin menjadi donatur tetap di Yayasan Sedekah Kreatif, silakan hubungi admin Sedekah Kreatif di nomor 0811 1330 1414 atau 1313. Baik, ada penelpon ketiga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Trisnita dari Sulawesi Tenggara. Ibu Trisnita dari Sulawesi Tenggara. Iya. Baik, Ibu. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Ya, mulia dengan Islam. Masya Allah. Baik, Ibu silakan dipilih pertanyaannya. Nomor 3 atau nomor 4, Bu? Nomor 3. Nomor 3. Silakan disimak pertanyaannya. Saya bacakan. Sebutkan 3 saja keutamaan berwudu yang Ibu ketahui. 3 keutamaan berwudu yang Ibu ketahui. Keutamaan berwudu yang saya ketahui. Yang pertama, kita bisa masuk surga dengan menjaga wudu. Dengan menjaga wudu kita akan masuk surga. Baik, yang kedua, Ibu. Kedua, kita bisa
eh, selalu kalau mau sholat itu bisa langsung melaksanakan sholat. Dengan berwudu kita bisa langsung melaksanakan sholat. Ya, kalau lagi ada di luar. Baik. Yang ketiga, Bu? Yang ketiga, meraih pahala dengan cara berwudu yang benar. Meraih pahala dengan cara berwudu yang benar. Cara melakukan berwudu yang benar. Baik Ibu. Ibu silakan disimak, saya tambahkan jawabannya. Yaitu orang yang berwudu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Boleh dicatat Ibu atau direkam. Ya, jadi jawabannya adalah orang yang berwudu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wudu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih serta wudu dapat mengangkat derajat. Baik Ibu, Ibu berhak mendapatkan hadiah pada hari ini. Silakan konfirmasi kembali nama lengkap dan alamat lengkapnya ke 081113305353 agar kami dapat mengirimkan hadiah yang Ibu dapatkan hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Nanti dikonfirmasi Ibu via WA alamat lengkap dan nama lengkapnya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, para pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah mendapatkan pemenang pada hari ini untuk kuis bagi-bagi hadiah. Dan kami informasikan kembali untuk program sedekah kreatif. Ada sekitar 21 program yang seperti yang saya bacakan tadi. Ada juga Uhud Tour. Uhud Tour ini akan memberangkatkan peserta yang sudah mendaftar di bulan Maret. Yang ini umroh bronze. Jadi para pemirsa di rumah yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala di bulan Maret, tepatnya di tanggal 4, bisa mendaftarkan di Uhud Tour, yaitu umroh bronze. Ada juga di 1 April. 1 April ini umroh bronze juga, tapi sangat keagungan sangat luar biasa, yakni akan berangkat di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di pertengahan bulan Ramadan. Anda bisa puasa di sana dan melakukan umroh bersama Uhud Tour. Ada juga di bulan April, tepatnya di tanggal 5, yaitu paket Gold. Ya, ini paket yang akan berangkat juga ke Aqsa. Jadi plus Aqsa, ini bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Jadi para pemirsa di rumah yang ingin berangkat umroh bersama Uhud Tour, silakan daftarkan diri Anda atau hubungi 0811 1330 4040. Ada juga Mawaddah Indonesia. Mawaddah Indonesia ini adalah media ta'aruf sesuai syar'i yang bisa Anda ikuti atau bisa Anda daftarkan diri Anda atau kerabat Anda untuk mencari pasangan halal. Pasangan halal, siapa tahu pasangannya ada di Mawaddah Indonesia atau di mawaddati.com. Silakan daftarkan diri Anda dan kerabat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda yang sedang mencari jodoh atau mencari pasangan hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Pustaka Ibnu Zaid. Ini Pustaka Ibnu Zaid percetakan buku, yaitu buku-buku hasil karya Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Semua kajian-kajian Ustadz Khalid akan dibukukan dan dicetak di Pustaka Ibnu Zaid. Bagi para pemirsa di rumah yang ingin memiliki buku ini, bisa nanti membelinya di Adwat Store. Adwat Store yaitu store yang menjual seluruh perlengkapan atau seperti oleh-oleh umroh. Semua ada di sana seperti yang ada di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya. Ya, ini ada produk-produk
yang dijual di Ajwad Store, seperti madu, kacang-kacangan, ada coklat, buku. Ini buku yang dicetak di Pustaka Ibnu Zaid, seperti ini. Ada juga parfum dan kurma. Semua ada di Ajwad Store, atau bisa Anda membelinya via online di Tokopedia atau Shopee. Silakan searching saja di Tokopedia atau Shopee Ajwad Store. Ada juga Ajwad Resto. Ini restoran milik Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala yang menyiapkan makanan khas Timur Tengah, rasa Nusantara yang sangat nikmat. Bisa Anda kunjungi di Jalan Condet Raya nomor 50 Jakarta Timur. Nah, setiap hari Sabtu dan Ahad kami juga menyiapkan sarapan untuk Anda yang ingin sarapan di pelataran atau di depan Ajwad Resto, tepatnya di pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Ya. Ada juga ada farm. Jadi tahun ini bagi para pemirsa di rumah yang ingin berkurban bersama Ada Farm, nanti bisa Anda melihat dulu IG-nya Ada Farm. Silakan dicari di Instagram IG-nya Ada Farm. Nanti kita akan buka pendaftaran atau pembelian kurban-kurban terbaik dari Ada Farm bagi Anda yang ingin berkurban tahun ini. Semoga Allah mudahkan dan berkurbannya bersama Ada Farm. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Dan bagi para pemenang, selamat sudah mendapatkan hadiah dari Gazwa Bagi-Bagi Hadiah. Semoga hadiahnya bermanfaat. Kalau hadiahnya buku dibaca, atau kalau hadiahnya gamis atau baju koko, silakan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Saya Muhammad Yusuf beserta kru yang bertugas mengundurkan diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwah TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwah TV, media dakwah masa kini.